114. Rencana rahasia. Mau makan apa? Tanya Hamad menggulung lengan bajunya. Ia seperti sedang super bersemangat setelah adegan pelukan dari belakang alias Bakhok tadi. Memang si baby merasa lapar. Capek tapi juga lapar. Tapi kalau ditanya mau makan apa? Dia masih gak ada ide. Baby duduk bersila di atas kasur setelah melepaskan kaos kaki dan gamis outernya. Ia masih memakai jilbabnya. Kebiasaan di camp yang tidur tetap pakai jilbab. Entah itu anjuran dari siapa untuk tetap berpakaian layak kalau di luar ruangan. Kayaknya sih si Dijah deh, yang bilang kalau tiba-tiba gempa dan ketiban pohon mereka bisa mati dalam keadaan berjilbab. Si Dijah mang. Kerjaannya nakutin doang. Tapi ada benarnya sih. Intinya baby saat ini masih memakai jilbabnya. Baby berpikir lama. Memandang ke arah Hamad yang persis ada di depannya. Terserah. Balas baby setelah lama mikir. Dia gak ada ide mau makan apa. Ah ya. Selama camp, mereka hanya makan masakan yang dimasak oleh si juru masak yang disewa. Gak ada jajanan. Gak ada cilok. Bakso apalagi tahu bulat. Gak ada sama sekali. Dan ia bersih dari micin. Iya. 1 minggu bebas micin. Makanya baby berasa lebih cerdas dikit, canda cerdas. Hamad menarik jilbab baby dari depan. Membuat poninya kini kocar-kacir. Baby cemberut dan membenarkan poninya. Makan soto. Mau. Tawar Hamad lagi. Baby mengerucutkan bibirnya. Soto. Kok kayak kurang greng gitu? Kayak kurang greget mau makannya. Ayam bakar boleh. Tawarnya tiba-tiba. Hamad mengangguk antusias. Boleh. Bentar. Aku pesan. Ucapnya lalu mengambil ponsel dan menelepon orang yang biasa dia mintai tolong. Dari belakang baby bisa melihat kalau tubuh suaminya kini lebih berisi. Kok bisa ya? Ditinggal istri pergi seminggu malah tambah gemuk. Apa ini berarti baby tak becus ngerawat suami? Kok malah gemukan sekarang? Apa karena dia tiap malam makan mie instan terus? Udah. Jetty, kamu ngapain aja di sana? Tanyanya menarik kursi dan duduk bersila di kursi itu. Sebenarnya itu kursi gak muat kalau dibuat duduk dan bersila. Tapi dia maksa. Endingnya dia hampir geblak ke belakang. Geser dikit. Dia menarik baby ke samping. Dan ia duduk di tempat baby tadi duduk dengan senyuman lega. Nah, gini enak. Kembali dia menyilangkan kakinya. Menunggu baby bercerita. Gimana? Seru kok. Asik. Balas baby yang kini merasa suaminya berhak tahu apa saja yang dilakukan ia di camp itu. Maksudnya, toh ia sudah minta maaf, kan? Bisa dibilang baby benar-benar memikirkan apa yang terjadi di Jakarta sewaktu ia di camp itu. Memikirkan kalau semua tindakan Hamad itu juga sebuah cerminan rasa sayang dan protektifnya dia. Pengharapannya dia agar baby bisa bersanding, seimbang dengannya. Akan butuh banyak kerja keras kalau mau membuat ia bisa berdiri sebanding dengan Hamad. Kalau secara kasat mata, Hamad adalah seorang berpendidikan yang memegang gelar S3 dari luar negeri, Ustadz. Dan pribadinya yang berprestasi, terkenal pula. Sementara baby, nihil. Nah inilah yang mungkin membuat Hamad merasa sedikit terganggu di Jakarta waktu itu. Ia takut baby dibandingkan oleh dirinya saat bertemu dengan orang lain. Hamad takut baby dinilai negatif dan tak pantas bersanding dengannya. Makanya ia minta baby menjaga sikap. Dan saat terjadi hal itu, dia benar-benar marah. Marah karena 2 hal. Marah karena cemburunya dia sama si Raki. Ya karena Raki juga sih ngarang hubungan yang gak benar. 2 marah karena pandangan orang ke baby jadinya negatif. Butuh waktu lama untuk baby mencerna semuanya. Ia mendapatkan ilmu mengenai perspektif. Bukan cuma mengenai gambar yang digambar dengan perspektif biasa. Tapi juga hidup. Ya, lucu memang. Saat ikut training Islamic Art itu, ia diajari mengenai perspektif untuk gambar ruang dan alam. Tapi kok dia malah kepikiran mengenai hidup. Perspektif hidup. Sebuah cara pandang. Menilai, berpikir dan berpikir mengenai kondisi kita dan orang di sekeliling kita. Ia mencerna. Apa yang ia lihat, ia fahami dan ia alami di Jakarta itu. Lalu merubahnya ke sudut pandang. Perspektif Hamad. Dan ini yang ia dapat. Suaminya sayang padanya.
dan takut ia dapat penilaian negatif. Makanya ia sekeras itu. Tapi ya, cara dia menyampaikannya itu yang membuat Baby ikutan emosikan. Dan sejak pelajaran perspektif itu, ia mulai mau berdamai dengan Hamad secara emosi. Ia harus menurunkan emosinya, egonya, dan berbuat lebih, memantaskan dirinya, membuktikan dirinya pantas bersanding dengan seorang Hamad Bukhari. Ya ini juga thanks to Mbak Muawanah yang memberi dia dukungan dan motivasi. Kalau Baby belajar lebih ia bisa berkancah sampai ke dunia internasional. Sejak saat itu ia bertekad menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Ada orang yang aku kenal. Tanyanya kini semakin antusias. MBA Sandra. Hamad menggeleng. Ia sepertinya tak kenal dengan nama itu. Mbak Muawanah. Lanjut Baby. Mbak Anah. Kayaknya kenal. Dia senior 2 tahun di atasku. Kamu ketemu dia? Dia isi materi? Baby mengangguk. Dia yang ngisi kaligrafi. Mulai dari tinta, segala macam tinta, media cat, sampai media lem, wax dan macrame. Dia buat kaligrafi dari macrame dong. Jelas Baby antusias. Hamad malah tersenyum tambah lebar. Pria itu senang karena kini Baby bercerita lebih bawel dibanding sebelumnya. Karena setiap ditelepon Baby selalu pasif. Terus Mbak Anah bilang apa aja? Baby menaikkan bahunya. Dia gak mungkin menyombong dan bilang kalau Mbak Anah ngajak dia keluar negeri kan. Kesannya kok ya besar kepala sekali. Pamer. Tapi pamer sama suami sendiri seharusnya kan gak dosa ya. Karena Baby tak kunjung menjawab. Kini Hamad yang menebak. Kamu, Jetty murid paling berbakat ya. Tebak Hamad dan Baby mengangguk pelan. Tersenyum lebar sampai giginya kelihatan. Hamad terdiam dan hanya menatap Baby, seperti ia terkagum. Ia diam. Dan tak ada yang bicara untuk beberapa saat. Kalau kamu sadar, barusan adalah senyuman pertama kamu dalam 2 minggu. Ucap Hamad dengan wajah tak bisa dibaca. Baby menteralkan lagi wajahnya. Masa sih? Dia gak senyum selama 2 minggu. Tapi di depan Hamad. Ya mungkin aja. Yep. Terima kasih karena kesediaannya untuk berkumpul ke ruangan ini. Semua orang yang sudah ada di sini dan menerima panggilan dari saya pribadi. Berarti Anda dibutuhkan untuk terlaksananya agenda ini. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ucap Gus Hanan. Ia mengumpulkan beberapa orang di kantornya setelah kelas timia selesai. Ustadz Hamad, Baby, Dijah, Ningningrum dan Ustadz Rohim. Ada juga beberapa santri dan ustazah lainnya. Semua wajah menunggu kejelasan dari sang ketua rapat rahasia ini. Ya dia bilang sendiri kalau ini adalah rapat rahasia. Mereka akan menjalankan sebuah misi rahasia. Kurang lebih itu judul undangan yang dikirim oleh Gus Hanan via pesan WhatsApp ke semua tamu yang ia undang hari ini. Apaan sih Nan? Jangan aneh-aneh deh. Hanya Ningningrum yang merasa ini adalah ide paling absurd. Dia sedang memeriksa soal yang akan ia keluarkan untuk ujian kenaikan kelas nanti. Dan dipanggil secara paksa ke ruangan ini. Digeret Hanan langsung. Padahal dia sudah nawaitu gak hadir untuk ini. Loh, justru ini. Ini khususan untuk Anti. Ya Wati. Untuk Anda juga ini rapat rahasia. Baik. Saya mulai ya. Gus Hanan mengambil markernya dan menuliskan di papan tulis putih yang biasanya digunakan untuk menulis agenda Gus muda itu. Misi rahasia A. Misi rahasia? Kenapa dibilang misi rahasia? Karena hal ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Ya antum semua di sini adalah orang yang beruntung itu. Berantak, baik. Lagi, hanya Ningningrum yang berani menjawab sarkas, sementara yang lain diam. Ustaz Rohim yang sejak tadi mengawasi semua gerak-gerik Ningningrum hanya tersenyum simpul melihat balasan Ningningrum barusan. Yep, beruntung. Karena ini bukan hanya manfaat di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Kita akan memugar pondok ini saat liburan nanti. Jetty, kita akan melakukan persiapan dini. Sejak liburan, saya sudah buat skema dan poin-poin apa saja yang akan dirubah. Ada banyak fasilitas yang harus diperbaiki. Seperti asrama dan kamar mandi, aula makan juga. Kelas. Ruangan kelas.
Ya intinya ada banyak dan semua sudah saya list. Kita ini. Orang beruntung ini yang akan menjalankan misi mulia ini. Renovasi pondok. Menyeluruh. Gus Hanan tepuk tangan sendirian, hanya Dijah yang nyinyir sungkan dan tepuk tangan terpaksa. Gimana maksudnya itu Gus? Kita jadi tukangnya. Protes Baby. Lah dia mana bisa jadi tukang. Suruh numpuk batu bata doang sih bisa. Tapi kan semua ada hitungannya. Makanya orang teknik sipil itu pada pinter-pinter dan pelajarannya jelimet semua. Lah yang dibahas itu tentang hal sulit. Orang kaya Baby disuruh buat bangunan. Ya akan ambruk di hitungan detik. Bukan. Itu akan kita bahas nanti. Wait. Ini yang terpenting. Ada 2 poin yang ingin saya bahas hari ini. Poin 1 tadi sudah. Sekarang poin kedua. Dan ini akan diberikan. Semua tanggung jawab dan kewenangan kepada Anda bertiga, Baby, Ning Ningrum dan Khadijah. Kalian kan baru ikut event camping, seni Islami kan? Nah, saya mau kalian implementasikan apa yang kalian dapat di sana. Ke dalam renovasi ini. Kalian buat tema. Dan semua renovasi ini lebih artistik dan sesuai dengan Islamic art itu. Kan cocok ya? Masa kalian pergi keluar rumah, ninggalin tugas? Tugas ngajar, tugas belajar, tugas sebagai istri, tugas sebagai ustadzah untuk hal yang mubazir. Mesti ada dong ilmuannya. Nah, saya minta kalian implementasikan itu semua. Apa yang kalian dapat di sana? Dalam renovasi ini. Gus Hana memberikan penekanan dalam beberapa kata. Saat ini Baby, Dijah dan Ning Ningrum paham. Ini tentang apa? Ini tentang balas dendam seorang suami. Kakak dan Gus yang ditinggal 3 orang perempuan seminggu untuk camping. Mereka bertiga tatap-tatapan. Yang bener aja. Suruh renov. Saat mereka mau protes, yang ada Gus Hanan menyuruh mereka untuk bubar jalan. Ning Ningrum menggandeng tangan Baby dan Dijah. Menghentikan langkah mereka yang mau ke arah rumah mereka. Kalian mau pasrah. Udah tahu ini si Hanan mengadi-ngadi. Jangan tinggal diam. Kita mesti fight. Ucap Ning Ningrum berapi-api. Ustadz Hamad. Sebentar. Saya mau bicara. Kami mau bicara. Ning Ningrum menghentikan langkah Hamad dan Rohim yang sedang jalan berduaan menuju kelas mereka. Masalahnya, yang dipanggil Ustadz Hamad. Tapi Ustadz Rohim ikutan berhenti. Saya manggilnya Ustadz Hamad. Dan butuhnya sama Ustadz Hamad. Gumam Ning Ningrum yang masih menggandeng tangan Baby dan Dijah. Membawa mereka mendekat ke arah 2 pria bergamis putih yang meninggalkan aktivitas mereka sebelumnya itu. Ya tapi saya ada perlu sama Ustadz Rohim. Ning. Saya ada kerjaan dan dikerjain berdua juga. Balas Hamad mencoba sabar dengan sindiran halus ke Ustadz Rohim biar gak ikut mendengarkan. Gak apa Ustadz, kalau saya gak boleh dengar. Saya bisa tunggu beberapa meter dari sini. Tawar Ustadz Rohim sabar. Baby langsung menyadari. Pria ini kayaknya paling pas untuk jadi suami Ning Ningrum. Tunggu sini aja Ustadz. Ada apa Ning? Saya dan Ustadz Rohim ada banyak kerjaan. Kini Hamad malah yang semi jutek ke Ning Ningrum. Ning Ningrum mengembuskan napasnya cepat. Kamu kan yang sepanjang waktu sama Hanan. Dia ada rencana apa? Kok bikin keputusan kayak begini? Apa Buya sudah setuju? Kok seenaknya? Yaning seharusnya protes tadi di dalam kelas. Jangan ke saya. Saya kan cuma pengajar Ning. Sumpah ngeselin bener nih orang. Walau Ning Ningrum yang diajak bicara ketus, tapi Baby ikutan keki. Udah. Kalian ada rencana apa sebenarnya? Mau ngasih hukuman gitu? Tantang Ning Ningrum. Kalau saya boleh jelaskan. Semua rencana ini sudah disetujui sama Abuya, dan semua dananya sudah diperhitungkan. Rencana renov ini sudah lama sepertinya, dan sudah disiapkan dengan matang. Bagian Antuna bertiga yang bagian dekor dan artistiknya. Itu baru tambahan. Kini, Ustadz Rohim yang jawab. Baby dan Dijah menahan senyum mereka. Terlihat sekali kalau Ustadz Rohim mau merebut perhatian Ning Ningrum. Tapi Ning Ningrumnya udah kayak makan lapar lagi PMS. Ganas bener. Dia hanya melirik dan menjawab ketus. Saya gak nanya kamu. Sika, Baby terkikik di dalam hati. Kok manis banget sih?
Soalnya Ustadz Rohim malah melempar senyum kecilnya. Iya, dia benar. Semua sudah diesisi sama Buya. Kalau mau protes silahkan ke Buya aja sekalian. Sahut Hamad lagi. Haf, para lelaki ini, Haf, kok nambahin beban pikiran aja sih? Bisa kurus kering aku ngurusin beginian. Keluh Ning Ningrum terang-terangan. Loh, Ning, jangan sampai kurusan, nanti gaunnya kekecilan. Udah dipesan loh. Ucapan Ustadz Rohim barusan membuat semua orang mendelik. Ya kecuali Hamad. 3 perempuan di depan Ustadz Rohim yang rasanya matanya mau mencolot keluar. Hah? Apa sih maksudnya? Sergah Ning Ningrum. Tunggu aja nanti ya. Ning, ini ada rencana rahasia lainnya. Ucap Ustadz Rohim dan mengajak Ustadz Hamad pergi begitu saja. Baby dan Dija saling tatap-tatapan. Keduanya menahan senyum mereka. Lalu, tabok nih. Omel Ning Ningrum lalu berjalan ke kelasnya. Meninggalkan Dija dan Baby berbisik semi ngegosip.